Shalom kekasih-kasih Tuhan yang diberkatinya. Kembali kita berjumpa di ibadah online pada hari ini. Kami percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya masih tetap menyala-nyala dalam Tuhan, masih terus ada dalam lindungan kasih-Nya. Dan kita akan memulainya, namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami percaya hadir di tempat ini, di tempat kami masing-masing, di rumah kami. Engkau memberkati setiap kami dalam ibadah online pada hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau sertai, Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa menyerahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Untuk mengawalinya, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Aku Tresno Yesus. Bapak, Ibu, Saudara semuanya boleh bersukacita, boleh bertepuk tangan walaupun di rumah, namun kami percaya sukacita itu tidak akan hilang. Ya, Aku Tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deeply, down. Deep down in my heart, talk about deeply, down. Deep down in my heart, aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yuk kita bersukacita dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah.
beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pada saatnya kita akan lebih lagi menyembah Tuhan, memuliakan dan mengagungkan namanya, karena Dia sungguh sangat baik bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat sempurna bagi kami. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
anak domba yang hidup. Yesus, haleluya Yesus. Yesus, domba Allah, yang namamu. Yesus, domba Allah, yang namamu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita, untuk supaya kita lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sungguh sangat baik pada kami. Mampukan kami Tuhan memberikan segalanya untuk Engkau. Yesus, diberikan semuanya untuk Engkau. Haleluya Tuhan. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan memberikan semuanya. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Miracle Service yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita bisa berjumpa lagi melalui ibadah online pada pagi hari ini, Minggu 13 Desember 2020. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, sukacita dan penuh semangat.
Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan supaya semakin hari kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Namun terlebih dahulu saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, pagi ini kami umat-Mu Jemaat GBI Miracle Service menghampiri tahta kudus-Mu dengan kerendahan hati kami, mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih Engkau izinkan kami beribadah kepada-Mu pada pagi ini melalui ibadah online. Mari Engkau urapi setiap umat-Mu untuk boleh menerima firman-Mu, mengerti dan melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hampir pertengahan bulan Desember. Ya, di penghujung tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Bulan Desember bagi umat Kristen merupakan bulan yang istimewa, di mana biasanya di bulan Desember umat Kristiani merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan Allah melalui perantaraan para nabi, para utusan Allah beberapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai Juru Selamat seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Ini merupakan wujud nyata dari belas kasihan Tuhan terhadap manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang belas kasihan Tuhan kepada kita. Kita akan belajar dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai yang ke-42. Saya akan bacakan. Perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingat ada satu lagu pujian yang demikian, "Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku." Ya, dari lagu pujian tersebut kita bisa lihat bahwa salah satu alasan mengapa kita masih ada hingga hari ini adalah karena belas kasihan Tuhan.
yang berlaku atas hidup kita. Oleh karena belas kasih dan kemurahan Tuhan, itulah yang memungkinkan kita untuk masih tetap berkarya. Oleh karena belas kasih dan kemurahan Tuhan, itulah yang memungkinkan kita untuk masih tetap dapat melayani dan berbakti kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari nats kita hari ini, yaitu dari belas kasihan Tuhan Yesus kepada seorang yang sakit kusta. Yang pertama, belas kasihan yang menggerakkan. Di dalam Markus pasal pertama ayat yang ke-41a, tadi dikatakan bahwa maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu penyakit kusta seperti yang di dalam Alkitab adalah penyakit kulit yang menular. Seseorang yang terkena kusta kulitnya bintik-bintik kehijau-hijauan atau mungkin kemerah-merahan, dan ada airnya ya, berair. Itu sangat menjijikkan. Itulah sebabnya orang yang terkena sakit kusta diasingkan dari masyarakat. Selain menyerang kulit, kusta adalah penyakit menaun yang juga menyerang saraf, yang secara perlahan-lahan menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh. Banyak orang yang juga menyebutnya dengan penyakit lepra. Apabila seorang yang menderita sakit kusta itu sembuh, dia harus mengadakan upacara pentahiran atau penyucian oleh seorang imam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari seorang yang sakit kusta, yang punya keinginan yang kuat untuk sembuh, datang kepada Tuhan Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ini berarti bahwa orang kusta itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia memohon bantuannya. Berarti dia jujur dan tidak malu untuk meminta. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini berarti bahwa orang kusta tersebut percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Jadi, keinginan yang kuat seorang yang sakit kusta itu membuatnya mencari Tuhan Yesus, merendahkan diri dengan jujur dan tidak malu minta tolong kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia percaya, dia punya iman akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Ini yang membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ada banyak alasan atau motivasi yang membuat seseorang bergerak melakukan sesuatu. Misalnya menolong orang lain. Ada yang menolong karena gengsi. Wah, aku orang kaya, kalau tidak menolong, ya malu dong. Nah, ada juga yang menolong karena mencari pujian. Wah, berarti dia itu baik ya. Motivasi tersebut berasal dari luar hidup seseorang. Tetapi dalam kisah di atas, Tuhan Yesus memberi contoh atau teladan bahwa ia tergerak melakukan pertolongan karena belas kasihan. Ini adalah sesuatu yang berasal dari dalam. Karena belas kasihan, ia tergerak dan bergerak melakukan sesuatu. Jadi benar-benar bertindak, bukan sekedar tergerak hatinya tetapi diam. Jadi ini penting, bergerak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
saya akan berbagi sedikit kisah saya, pengalaman. Jadi ketika ada sesuatu hari ada seseorang yang datang kepada kami bercerita panjang lebar tentang kehidupannya, berbagi kisah tentang rumah tangganya yang berantakan, tentang pekerjaannya, dan juga sampai pada suatu cerita yang bisa menyentuh hati kami, yaitu satu kebutuhan yang harus dia tanggung, yang harus ada hari itu juga. Akhirnya kami sepakat dengan istri untuk membantu keluarga mereka, walaupun saat itu kami juga sedang membutuhkan banyak biaya. Ada satu sukacita tersendiri yang kami rasakan saat itu, saat kami bisa menolong orang. Terlebih hal itu kami lakukan karena terdorong oleh rasa belas kasihan, bukan untuk mendapatkan pujian, sama sekali tidak. Juga kami mengingat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua yang demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Bapak Ibu, kami melakukan itu bukan karena kami mencari pujian, tetapi karena firman Tuhan. Yang kedua, belas kasihan yang menyentuh orang lain. Di dalam Markus pasal pertama ayat 41 yang B dikatakan bahwa lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Di dalam pelayanannya, dia berjalan berkeliling, membawa kabar baik, yaitu berita keselamatan, sambil menyembuhkan orang sakit yang dibawa atau yang datang kepadanya. Belas kasihan atau the mercy membuat Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta yang datang minta tolong kepadanya. Tentunya orang kusta itu sudah lama sekali tidak menerima sentuhan atau jamahan orang lain. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bagi orang Yahudi, sakit kusta membuat orang yang mengalaminya akan menerima perlakuan diskriminatif. Seseorang yang sakit kusta diasingkan dan tidak boleh didekati, apalagi disentuh. Tetapi hari itu, orang yang sakit kusta itu mendapatkan sentuhan, mendapatkan jamahan dari Tuhan Yesus, dan ia mendapatkan kesembuhan. Ada satu lagi pengalaman yang mau saya bagikan tentang memberi sentuhan buat orang yang membutuhkan. Beberapa bulan yang lalu, saya berkunjung ke rumah seorang nenek tua dengan membawa oleh-oleh berupa sembako dan juga masker. Nah, nenek ini dulunya pernah tidak suka dengan keluarga kami, pernah memaki-maki istri saya karena masakan. Ya, istri saya dulu masakannya tidak disukai oleh cucu dari nenek ini. Nah, istri saya dulu masak buat makan siang karyawan tempat cucu nenek ini bekerja bersama-sama dengan saya. Saat itu satu pekerjaan. Nah, bersyukur beberapa hari kemudian si nenek datang kepada kami
untuk meminta maaf, dan kami juga sudah memaafkan. Nah, ketika saya datang mengunjungi nenek ini yang saat itu kebetulan sedang sakit, dia terkejut, tetapi ketika saya juga membagikan sembako dan masker, beliau menangis terharu. Karena orang yang pernah dimaki-maki justru datang memberi sentuhan kasih, sentuhan hati dengan memberi sembako. Dan ketika saya pamit pulang, si nenek ini meraih tangan saya, menggenggamnya dengan erat, menarik dan mencium tangan saya, sambil bilang terima kasih. Dan dia menangis terharu. Kembali ada satu sukacita ketika kita bisa memberi sentuhan kepada orang yang memang saat itu membutuhkannya. Bukan untuk gagah-gagahan, sekali lagi, bukan untuk gagah-gagahan. Tetapi seperti firman Tuhan di Galatia 6 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, belas kasihan yang mendatangkan kuasa. Di dalam Markus pertama ayat yang ke-42 tadi dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Dari Markus pertama ayat 42 ini mencatat bahwa belas kasihan itu bukan saja menggerakkan dan menyentuh, tetapi mendatangkan kuasa Allah. Seketika saat itu juga si kusta menjadi tahir dan disembuhkan. Penyakitnya telah lenyap dari hidupnya. Semuanya diawali dari hati yang penuh belas kasihan. Inilah yang kita minta juga terjadi di dalam pelayanan kita. Pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang perlu diingat bahwa pelayanan itu bukan hanya miliknya Pak Pendeta saja. Bukan hanya milik penatua dan pengerja saja. Tetapi setiap anak-anak Tuhan bisa melayani. Melayani bukan hanya di gereja saja, tetapi justru di dalam masyarakat sekitar kita. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Di dalam bermasyarakat kita bisa mempraktekkan firman Tuhan yang kita dapat ketika kita beribadah. Di dalam masyarakat kita bisa mendoakan orang yang sakit. Kita bisa menyentuh hati orang-orang, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa menjadi mengenal Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara juga punya kuasa. Bapak, Ibu bisa mendoakan orang dan percaya doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat tanda-tanda kehidupan saat sekarang ini, kita tahu bahwa saat ini kita sedang dan sudah berada di penghujung akhir zaman. Kita hidup di era Pentakosta yang ketiga.
yaitu ya di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya secara besar-besaran untuk yang ketiga kali dan untuk yang terakhir kalinya sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput mempelainya di awan-awan permai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita semua mempersiapkan diri untuk diangkat Tuhan, untuk rapture, dengan terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk menerima pencurahan Roh Kudus yang memampukan kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, yang memampukan kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman. Mari mampukan umat-Mu untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Mampukan umat-Mu untuk memiliki kasih seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan setiap umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah atas kami, atas berkat yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan. Mampukan setiap kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Urapi tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur untuk kasih setia-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran bangsa kami,
Engkau yang mengurapi Tuhan bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pemimpin kami Presiden Jokowi ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan hikmat di dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan yang ada, sehingga boleh membawa kebaikan bagi bangsa kami ini. Engkau yang menempatkan orang-orang yang tepat Tuhan di sekeliling pemimpin kami ini, sehingga boleh dapat mendukung pembangunan yang ada. Dan kami menyerahkan TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap aparat yang ada Tuhan boleh menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini Tuhan, menjaga keamanan dari setiap ancaman, baik ancaman dari dalam maupun luar negeri. Kami juga menyerahkan Tuhan para tim medis yang ada di dalam menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, yang melindungi mereka Tuhan, dan juga untuk peralatan yang dibutuhkan Tuhan, Bapa mari Kau yang menyediakannya Tuhan. Bagi pasien-pasien yang dirawat Tuhan, berikan kesembuhan, dan yang masih dalam kondisi sehat Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk bersama-sama di dalam menjaga protokol kesehatan yang ada untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk Kulon Progo ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Kulon Progo Tuhan, 12 kecamatan yang ada Tuhan berkati, bahkan pembangunan-pembangunan di segala bidang yang ada Tuhan memberkatinya, sehingga Kulon Progo menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, kota yang maju, kota yang diberkati. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan gereja-gereja yang ada dalam tangan-Mu. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada, sehingga mereka boleh saling bergandengan tangan untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, bersama-sama menjadi tiang doa Tuhan bagi kota di mana gereja-Mu berada. Dan Tuhan berkati para hamba Tuhan yang ada, Engkau yang membentengi dan melindungi dari panah-panah api si jahat. Dan Tuhan, setiap hamba Tuhan yang ada terpelihara kehidupan mereka, dan boleh membawa setiap umat kepunyaan-Mu semakin dewasa di dalam Tuhan. Terkhusus untuk GBI Miracle Service, Tuhan berkati Gembala Pembina Bapak Timotius Sardono, para gembala cabang yang ada, para penatua yang ada Tuhan berkati. Dan terkhusus untuk yang menggembalakan GBI Miracle Service Wates, Bapak Indra dan istri, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, kesabaran, ketekunan, kesetiaan di dalam melakukan pelayanannya. Terima kasih Bapak, para penatua di Wates yang ada Tuhan berkati, keluarga Pak Radian, keluarga Bapak Usworo, keluarga Bapak ini Tuhan, yang senantiasa memampukan setiap kami untuk dapat melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Para pengerja, anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, semakin bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Dan untuk segenap bilangan jemaat-Mu GBI Miracle Service Wates Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati, memelihara kehidupan mereka setiap hari, yang di dalam pergumulan, permasalahan Tuhan, Engkau yang campur tangan sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada, sakit, lemah fisik, Tuhan berikan kesembuhan, yang di dalam kerinduan untuk mencari pasangan hidup, Tuhan yang menyediakan yang terbaik, yang rindu Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan, terlebih di masa-masa yang sulit ini, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dan terlebih Tuhan, Engkau yang terus meneguhkan iman mereka Tuhan, sehingga semakin teguh di dalam Engkau, tidak tergoda dengan apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati, arahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat sama-sama, katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.